Sebuah cerdas gembira. Dokter, kok ribet-ribet banget? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ikhtiar kita atau usaha kita untuk menjaga generasi ke depan tetap baik, tetap sehat, dan tentunya terjaga kecerdasannya mereka adalah kita menggunakan atau mengkonsumsi pangan-pangan yang sehat dan tentunya pangan-pangan yang tidak banyak olahan di situ. Dan tentunya ini perlu usaha dan mungkin kita sedikit memaksakan agar kita sendiri terbiasa dengan itu. Dan kali ini saya ingin sharing kepada Anda sekalian, khususnya di bulan Ramadan atau mungkin di bulan-bulan yang lain pun, bagaimana kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang sangat mudah dan tentunya tidak terlalu mahal menurut saya untuk kita gunakan sebagai pangan-pangan atau mungkin camilan-camilan yang enak dan sehat. Salah satu yang biasanya kita buat adalah sirup ya. Sirup merupakan salah satu bahan yang sekarang saya kira mungkin familiar sekali di berbagai kalangan ya. Namun sayangnya banyak sekali sirup yang berlimpah dengan gula pasir ya, dan tentunya bukan hanya gula pasir, tapi dalam sirup tersebut juga banyak sekali bahan-bahan sintetik lainnya juga, dan bahkan bukan lagi menggunakan pewarna yang asli atau alami, tapi justru malah menggunakan pewarna sintetik. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada Anda bagaimana kita bisa membuat sirup ya, bukan hanya sirup, nanti kita bikin jadi sup buah yang saya sebut dengan sup buah cerdas dan bahagia. Jadi sup buah cerdas dan bahagia, sup buah cerdas bahagia. Itu namanya, nanti kita akan buat. Apa yang kita bisa bikin dari atau mungkin bahan-bahan apa saja yang kita bisa ambil untuk membuat sup buah cerdas bahagia ini. Nah, tentunya yang pertama adalah kita harus punya sirupnya dulu. Nah, di tangan saya ini ada sirup yang kita buat sendiri ya. Ini sirup yang isinya adalah buah naga. Jadi buah naga kita bikin sirupnya, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, Anda bisa bikin sendiri di rumah dengan sangat mudah membuat sirup seperti ini ya. Bagaimana caranya? Buah naga katakanlah yang kita pakai sebagai sirup ini Anda blender ya, Anda hancurkan dengan blender, ditambahkan dengan air, lalu nanti Anda masak dengan api yang kecil sekali sampai nanti muncul buih-buihnya, dan nanti Anda akan dapatkan air seperti ini ya, air sirupnya ya. Jadi ini adalah konsentrat atau air dari air sirup ya, dari buah naga. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita menggunakan alpukat ya untuk membuat sup buah cerdas bahagia. Ada apa dengan cerdas bahagia? Nanti saya jelaskan. Alpukat merupakan salah satu sumber serat yang sangat tinggi. Dia kandungan lemaknya, proteinnya, omega 3 seterusnya itu sangat berlimpah dalam alpukat, dan merupakan salah satu bahan yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan dan juga meningkatkan fungsi pencernaan kita. Kalau pencernaan baik, pasti kecerdasan akan meningkat. Nah, yang kedua adalah chiaseed. Ini bisa Anda ganti juga dengan beberapa bahan yang lain ya. Di luar chiaseed mungkin Anda bisa pakai mungkin selasih atau kolang-kaling, tergantung di rumah adanya apa. Tapi hari ini saya menggunakan chiaseed yang merupakan salah satu sumber protein juga dan pangan yang tinggi serat, dan juga mengandung lemak atau omega 3 yang juga tidak kalah tinggi seperti alpukat. Nah, yang berikutnya kita menggunakan berry. Berry sudah dikenal sebagai salah satu sumber, ini strawberry ya. Strawberry adalah salah satu buah-buahan yang dari keluarga berry yang memang punya efek yang sangat luar biasa dari menyerap racun, meningkatkan kecerdasan, antioksidan, semuanya banyak sekali manfaat dari buah berry ini, dan khususnya strawberry ini. Dan yang selanjutnya kita pakai adalah jeruk nipis. Kita akan pakai sedikit jeruk nipis nanti untuk memberikan sedikit rasa asamnya dalam sup buah cerdas bahagia kita nanti. Dan tentunya terakhir ya, kita akan menggunakan madu ya, kita akan pakai madu nanti untuk pemanisnya ya, seperti itu. Jadi bahannya bisa Anda buat sendiri di rumah, dan ini menjadi salah satu cara kita untuk membangun kebiasaan makan yang sehat dengan real food seperti yang saya jelaskan tadi. Ada alpukat ya, ada buah naga, ada jeruk lemon ya, kemudian ada madu seterusnya ya, termasuk juga chiaseed. Dan yang tidak kalah penting, nah ini dia nih, ada agar-agar kecerdasan ya, ada agar-agar kecerdasan yang nanti kita akan masukkan di sana untuk sebagai pokoknya seru lah. Jadi ada seratnya juga, ada pistasionya juga, ada kismis juga yang tadi sudah kita buat di episode sebelumnya ya. Bagaimana caranya? Ya mudah sekali tentunya. Kita tinggal masukkan sirup dari buah naga ini. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang akan kita pakai. Saya pakai alpukat di sini. Kemudian ya berapa banyak masukin semua juga apa-apa sih. Ya. Kemudian ini chiaseednya saya masukkan aja semua. Nanti biar dimakan bareng-bareng. Jangan semua ya, nanti nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi. Kemudian ini ada agar-agarnya. Nah, agar-agarnya yang pesan dari sutradara katanya disuruh irit gitu.
Lalu yang terakhir ini ada masukin berry-nya ya, strawberry-nya. Nah, supaya ada sensasi sedikit asamnya ya, saya masukkan atau saya peres ya, sedikit jeruk lemonnya ya. Kita aduk sebentar ya. Nah, biar dingin-dingin seru ya, Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan sebelum itu kita kasih madu dulu biar nanti kalau sudah sudah manisnya masuk ya secukupnya aja, takarannya kita aja ya. Kemudian kita baru masukkan esnya. Ya, jadi ini sup buah cerdas bahagia. Kenapa cerdas dan bahagia? Karena ada ilmunya sebenarnya di sini yang saya perlu jelaskan, bahwa sebagian besar hormon bahagia yang ada dalam tubuh manusia, khususnya di otak kita itu yang produsen kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon itu bahan bakunya atau mungkin bakteri pembuatnya itu ada pada pencernaan. Artinya semakin banyak bakterinya tadi mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang tinggi serat, makanan yang tinggi enzim dan seterusnya atau asam-asam lemak tertentu, maka semakin besar dan semakin banyak lagi produksi hormon kebahagiaan ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Semakin baik hubungan antara perut kita dan otak kita, maka otomatis insya Allah itu akan juga meningkatkan kecerdasan karena mereka sangat erat berhubungan antara usus dan otak kita. Itu yang mereka sebutnya sumbu antara usus dan otak ya. Jadi ini sup cerdas bahagia ya. Jadi ini bisa diberikan siapa aja ya, supaya kita mulai mengubah kebiasaan kita di keseharian kita. Wabil khusus mungkin di Ramadan seperti ini kita mulai memperbaiki, mungkin kita buat sirup sendiri ya di rumah dengan menggunakan buah-buahan yang sangat mudah kita dapatkan di mana saja, sehingga tahun ini Ramadannya menjadi Ramadan yang berbeda. Nah, kita coba dulu bagaimana rasa dari sup cerdas gembira ini. Apa yang akan saya makan pertama kali? Tentunya agar-agarnya. Udah tahu lah ya. Ini enak banget, Masya Allah. Seru. Saya susah berhenti kalau sudah makan agar-agarnya. Bismillah. Masya Allah. Kalau saya habisin videonya bakal lama banget. Jadi kita stop saja. Nanti saya akan makan setelah videonya selesai. Jadi begitu. Sebuah cerdas gembira. Dokter kok ribet-ribet banget. Susah-susah banget begini-beginian. Bapak Ibu sekalian, banyak masalah di kesehatan kita sebenarnya terjadi karena kebiasaan kita dalam mengkonsumsi makanan-makanan, pangan-pangan yang nggak sehat. Jadi saya sebenarnya bersama tim dari JSR Store ya, tim-tim JSR kita itu buat seperti ini tidak lain tidak bukan agar ada yang Anda tangkap pesan di sini untuk kita membangun generasi yang lebih baik lagi ke depan dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang mudah kita dapatkan, yang akhirnya pada akhirnya tubuh kita sehat, raga kita sehat dan juga iman kita terjaga karena makanan yang kita makan makanan yang halal dan thayyib. Itu maunya saya. Sehingga ini bukan cuma sekedar ini sup buah cerdas bahagia saja, tapi pesan peradaban melalui makanan yang ingin saya sampaikan kepada Anda dengan tim JSR Store dan tim JSR kami, supaya nanti ke depan semakin banyak lagi orang yang sehat, kenal dengan makanan yang sehat, dan juga mereka bahagia dalam kehidupannya. Sebagaimana doa yang kita baca di surat Al-Baqarah tentang bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.